Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, wa dzalika tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ashabihi minal muhajirin wal ansar wattabi'ina lahum bisidqin wa ala man ala nahjihi sar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karimu ya ghaffar. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudhniba bitaqwallah. Taqwal ilahil alamin fa innahu hirzun fid dunya wa marja'i. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, Maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita, sehingga pada detik ini kita semua dihadapkan di haribaannya. Pada detik ini kita semua digerakkan hati untuk melaksanakan kewajibannya. Dari sekian kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasannya hidayah, taufik masih senantiasa berpihak kepada kita semua. Maka mudah-mudahan di bulan yang mulia nan suci ini Allah tetapkan hidayah, taufik, iman dan Islam kepada kita semua. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, sudah 20 hari kita melewati bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran. Bulan yang menjadi tumpuhan dan kesenangan kaum salihin. Bulan yang Allah janjikan dengan bermacam-macam janji dari kebaikan dan kebajikan. Di situ terdapat maghfirah. Di situ terdapat rahmah. Di situ terdapat kebebasan dari api neraka. Bulan yang terjadi 1 bulan selama setahun, yang dikhususkan sebagai keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bulan yang di situ terdapat 1 malam lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Lailatul Qadar. Bulan yang di situ terdapat pelajaran bagi mereka orang-orang yang mau berfikir, bagi mereka yang mau membuka hatinya, pelajaran yang sangat berarti, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Adakah setelah 20 hari ini pelajaran-pelajaran tersebut telah kita dapatkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Dalam hal ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu wa sa'udha'ifahu ila 700 dhi'fa illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya setiap amal-amal Bani Adam, anak cucu Adam, ini pahalanya akan kembali kepada mereka. Dan akan aku lipat gandakan dengan lipatan yang begitu banyak, sampai 700 lipatan. Allah kelipatkan ganjaran dan pahala setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Baik ibadah berupa ibadah ritual, salat, zakat, haji, sedekah dan lain sebagainya. Ini akan Allah lipat gandakan sampai 700 kelipatan. Namun Allah mengatakan di dalam puasa, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, fa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ganjaran dan pahala orang-orang berpuasa. Kenapa begitu istimewa puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain? Karena sesungguhnya di dalam puasa terdapat nilai-nilai seorang hamba membuktikan kehambaannya. Di dalam puasa seseorang akan melewati dengan sabar. Dia tinggalkan makanan dan minuman serta syahwatnya. Untuk siapa? Demi Allah semata-mata. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain, mungkin saja kita melakukannya atas dorongan riya, mungkin saja atas dorongan status sosial yang kita miliki, mungkin saja karena orang lain kita mengerjakannya, karena pekerjaan-pekerjaan yang lain itu tampak dan kasat mata. Salat orang melihatnya, zakat orang menyaksikannya, haji ramai-ramai manusia menyambutnya. Namun di dalam puasa hanyalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sanggup dan mampu dari menjelang fajar sampai maghrib dia dalam kesendirian, tanpa ada orang yang tahu bahwa dia berpuasa sungguhan ataupun tidak, maka bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang-orang yang tidak beriman, dia masuk ke dalam kamar, dia makan, dia minum, anak dan istrinya pun tidak mengetahuinya. Anak dan istrinya tidak mengetahuinya, apalagi orang lain. Tentu orang yang betul-betul beriman kepada Allah menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba yang harus patuh di hadapan Maharaja, yang harus patuh di hadapan Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh wa azamatuh. Maka akan dia tinggalkan makanan dan minumannya demi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran di dalam berpuasa. Bila mana semangat puasa kita tularkan di dalam segala aktivitas kita. Kita beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil setiap desah nafas kita, setiap gerak langkah kita dan aktivitas kita akan dinilai oleh Allah dengan penilaian yang istimewa, sehingga kebaikannya akan kita rasakan di muka bumi ini dan akan kita nikmati di saat kita kembali kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat
salat kita, qiyam kita, pembacaan Al-Quran yang kita baca, serta aktivitas-aktivitas yang lain berupa aktivitas ibadah sosial lainnya, sedekah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dari itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah mengatakan, sadaqatus sir tadfa'u ghadabar rabb. Sedekah yang dengan sembunyi-sembunyi, yang diibaratkan di saat tangan kanan yang mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan dirinya yang mengetahuinya. Beliau katakan tadfa'u ghadabar rabb, dapat memedam murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ terdapat nilai-nilai keikhlasan yang tinggi. Ikhlas adalah sebuah magam yang sangat luar biasa di sisi Allah. Ikhlas tidak akan bisa disentuh oleh setan dan iblis. Illa ibadakal mukhlasin. Di saat setan berkata, fa'andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, tunggulah siksa kami sampai di hari kiamat nanti. Akan aku masukkan semua anak cucu Adam dan akan aku goda mereka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang tulus kepada Engkau. Mereka aku tidak sanggup untuk menggodanya. Nilai-nilai ikhlas begitu sulit. Dari situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita agar menjaga keikhlasan ini, menjaga hati ini, jangan sampai menjadi sebuah hati yang bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya kebalikan daripada ikhlas. Beribadah, bekerja, beraktivitas semua hanya untuk manusia. Padahal pada hakikatnya manusia hanya bisa memandang, manusia hanya bisa berbicara, tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa memberi apa-apa karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu pelajaran bulan Ramadan hendaknya kita maknai bahwa kita adalah hamba Allah yang harus tulus senantiasa menghadap kepada Allah, maka kebahagiaan akan bersama kita. Karena kita senantiasa bersama Allah, kita akan rela menerima, bersyukur terhadap apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ doa-doa yang kita panjatkan di dalam setiap selesai salat witir dan salat tarawih, kita berdoa, wa bin na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami, dan jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa bersabar atas segala malapetaka dan bala yang Engkau timpakan kepada kami. Maka semua ini adalah pelajaran bagi kita, bukan hanya kita ucapkan melalui lisan dan bibir, namun dapat kita resapi dari hati kita bahwa kita adalah seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang beliau cintai yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbak." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Sebuah penyaksian dari Rasulullah bahwa Rasulullah cinta kepada orang ini. Sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah cintai. "Ya Mu'adz, inni uhibbak." Aku mencintaimu wahai Mu'adz. Ucapkan oleh orang ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mengatakan apa yang dikatakan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan basa-basi, bukan dari nafsunya, namun betul-betul dari keikhlasan cinta dari Nabi Muhammad. Tentu orang yang dicintai oleh Nabi
akan mendapatkan yang terbaik, pengajaran dan pelajaran yang terbaik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Fala tad'anna dubura kulli salat an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Dengan demikian, wahai kekasihku Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk meminta dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, berilah taufik kepada kami untuk senantiasa mengingat kepada Engkau. Ingat bahwa kami adalah hamba-Mu, sehingga kesombongan, keriaan, sum'ah, ujub akan hilang dari kami. Ala zikrika, mengingat Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husna ibadatik, dan baik di dalam mengabdi kepada Engkau." Pelajaran yang sangat berharga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kekasihnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, menginspirasi kita di bulan ini agar kita menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang sesungguhnya patuh dan tulus di hadapannya di dalam segala aktivitas ibadah yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan bulan Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah puasanya, diterima qiyamnya, pembacaan Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya sisa-sisa bulan Ramadan, di mana ini adalah intisari daripada bulan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita semua agar kita betul-betul beribadah dengan sungguh-sungguh kepadanya, didasari dengan ilmu, didasari dengan keikhlasan, didasari dengan kesungguhan, agar Engkau terima ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin, ya arhamar rahimin. Jangan biarkan kami ya Rabb, jangan biarkan kami ya Rabb menjadi orang yang malas beribadah di bulan ini. Di sisa-sisa bulan ini, mudah-mudahan Engkau berkahi pada kami dan kepada keluarga kami. Engkau berkahi rezekinya, ibadahnya, hidupnya, umurnya ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Inna ahsanal kalam kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa man ahmala at-taqwa wa da'athu bata fil 'uqba bi fununin nadamati. Wa man tamassaka bihi faqad faza fawzan 'azima. Ala unabbi'ukum wa ukhbirukum inna awlakum majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqa wa aktharukum ala nabiyyukum as-salatu wat taslim. Ala inna allaha amarakum bi amrin bada'a bi fi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan alima. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا ذوي القدر الجلي خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين والتابعي التابعين لهم بصدق، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، آواكم الله، نصركم الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي غزة وفي تشيتنيا وفي ميانمار. اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان وفي بقاع الأرض يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. يا ربنا يا ربنا يا ذا الثناء وذا العطاء، أنت الغنى أنت المجيب، استجب دعوانا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.